Buku novel karya Terelie, ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Lanjut episode ketiga. Aku segera tahu ada 40 pekerja kasar di bangunan itu. Di luar 5 anak laki-laki paman Raf. Proyek yang sedang mereka garap adalah konstruksi lorong kereta bawah tanah. Ada 4 titik yang dikerjakan oleh paman Raf. 1 di antaranya bermasalah karena terhambat zona gas dan minyak bawah tanah serta kerasnya bebatuan. Kesanalah kapsul perak membawaku bekerja. Lubang besar itu dipenuhi mesin pengebor. Para pekerja dengan tangan dan kaki robot sibuk menyingkirkan bebatuan. Suara bising membuat telinga peka. Truk terbang hilir mudik membawa material keluar. Lubang ini panjangnya sudah 2 km. Masih tersisa 11 km lagi hingga tersambung ke stasiun tujuan. Lubang itu panas meski sistem pendingin menyala. Aku segera menyeka peluh di pelipis. Kenapa ada anak kecil di sini? Mandor zona itu berteriak, berusaha mengalahkan kebisingan saat melihatku turun dari kapsul. Dia keponakan paman Raf, baru tiba tadi pagi. Yang lain berteriak. Mandor melepas helm kerjanya lalu menatapku. Siapa namamu? Selena. Namaku Aki. Kamu pernah bekerja, Selena? Aku mengangguk. Di kebun jagung. Itu berbeda, nak. Aki mengusap peluh di dahi. Apa yang kamu lakukan di kebun jagung? Apakah kamu bisa mengoperasikan mesin? Aku menggeleng. Aku hanya disuruh-suruh ayah dan ibu. Aki mengusap lagi peluh di dahi. Baiklah, tugasmu membantu memindahkan bebatuan. Bergabung dengan yang lain. Hati-hati. Aku mengangguk lagi. Bekerja menuju arah yang ditunjuk Aki. Kaki-kaki robotku berderak melewati dasar lubang yang becek. Aku menuju belakang mesin bor yang terus mengebor bebatuan. Di sana sudah ada 3 pekerja kasar lainnya sedang sibuk. Pekerjaanku tidak sulit, tidak membutuhkan kemampuan khusus. Dalam piramida pekerja konstruksi, aku berada di dasarnya. Tentu saja karena aku tidak bisa mengoperasikan mesin, tidak tahu teknik mengebor, listrik, apalagi desain. Tugasku sederhana, memindahkan material pengeboran yang mengganggu. Juga disuruh-suruh kalau ada yang butuh bantuan. 1 jam kemudian, aku sudah tenggelam bersama ingar-bingar pekerja konstruksi. Seragamku dengan cepat basah kuyup oleh keringat. Hei keriting, kamu betulan kuat menggendongnya? Rekan kerjaku bertanya. Aku mengangguk, menggerakkan tangan-tangan robotku, mengangkat batu besar. Perlahan aku membawanya ke atas rak yang mengambang di dekat kami. Boom, batu itu terjungkal masuk ke truk. Tubuhnya memang kecil dan ringan, tapi tenaganya kuat kawan. Rekan kerjaku yang lain tertawa. Baiklah, kamu boleh mengangkat bebatuan yang besar. Aku segera beradaptasi. Ada 10 pekerja di lubang yang sedang kami kerjakan. Para pekerja ini meskipun kalimat-kalimat mereka kasar, suka berterus terang memanggil sesukanya. Mereka baik hati. Aki misalnya, dia selalu memastikan keselamatan kami. Pukul 2 siang kami istirahat 45 menit. Jadwal makan siang. Aki menyuruhku menurunkan kotak-kotak plastik dari kapsul terbang logistik yang baru saja datang. Aku tersenyum melihat kotak-kotak tersebut. Ransum makan siang kami banyak. Aku suka itu. Di kebun jagung dulu, makanan sangat terbatas. Di sini porsi dan menunya banyak. Aromanya tercium lezat.
Aku membagikan kotak-kotak itu kepada para pekerja. Mereka duduk melingkar di dekat mesin bor yang dimatikan sementara. Kaki-kaki dan tangan-tangan robot disusun rapi di meja lipat portable. "Hei, sejak kapan kotak makan kita dikasih nama?" seru Bow, teman kerjaku yang tadi mengangkat batu. Aku melihat kotak itu. Betul, 10 kotak lain tak ada namanya. Tapi di kotak itu ada namaku, Selena. "Ini sepertinya untukmu, Keriting." Bow mengulurkan kotak itu. Aku mengambil kotak itu, lantas ikut duduk. Kubuka kotak makanku. Isi kotakku spesial. Selain makanan yang sama dengan pekerja lain, juga ada potongan buah, puding, dan gelas minuman dingin. Ada sepucuk kertas di dalamnya bertuliskan, "Selamat makan siang, Selena. Semoga kamu menyukainya." "Ini curang, Keriting." Bow yang mengintip kotakku berseru. "Punyamu kenapa lebih lezat dan lebih banyak?" Aki tertawa. "Tutup mulutmu, Bow. Tentu saja dia akan dapat lebih banyak. Leh yang menyiapkannya khusus." Aku menoleh kepada Aki. "Disiapkan khusus? Bibi lehmu yang menyiapkan seluruh ransum makanan siang di tempat titik konstruksi. Itulah kenapa dia tinggal di rumah. Pamanmu itu tidak waras kalau soal pekerjaan. Dia akan menyuruh istrinya bekerja di lubang ini jika tidak mau mengurus konsumsi." Aki menjelaskan, mulai menyuap makanan. Aku mengangguk pelan. "Berapa usiamu, Keriting?" Pekerja lain bertanya, ikut dalam percakapan. 15. "Setidaknya kamu lebih beruntung. 5 anak Raf bekerja lebih dini dibandingkan kamu." Pekerja itu menyeringai. Aku meneruskan menyendok makanan. Tidak tahu di mana letak beruntungnya. Tapi setidaknya pamanmu itu adil. Dia memberikan gaji yang pantas kepada setiap pekerja. Juga jatah makan ini. Semua terjamin. Itulah kenapa meski sering mendengar omelannya, para pekerja tetap setia kepadanya. Aki menambahkan. Aku mengangguk lagi. Para pekerja asik membicarakan banyak hal. Kota Tisri, Dewan Kota, kabar terbaru dari seluruh klan bulan, termasuk tentang pertandingan bola terbang antar distrik. Seru sekali melihat mereka bicara. Sesekali mereka saling olok tertawa. Bow bahkan menimpuk rekannya dengan sendok, saking serunya bicara. Aku memperhatikan. Baik, waktu istirahat habis, Aki berdiri meletakkan kotak nasi berseru kencang. "Kita masih jauh tertinggal dari target, anak-anak. Semua kembali kerja." Para pekerja mengangguk. Aku merapikan kotak-kotak makanan. Para pekerja sudah memasang lagi kaki dan tangan robot mereka. Mesin bor raksasa kembali mendesing membuat lubang. Selesai menumpuk kotak-kotak makanan juga melipat meja portable, aku kembali ke posku mengangkut bongkahan batu besar. Hari pertamaku bekerja sepertinya berjalan lancar. Hingga sore hari menjelang pulang, mesin bor menghantam sesuatu yang sangat keras. Macet. "Hati jangan dipaksakan, keselamatan lebih penting," Aki bercerita. Para pekerja berkerumun di belakang mesin. Salah satu pekerja mengoperasikan mesin, mencoba menarik keluar mata bor. Suara mesin terdengar menggeram kencang. "Tahan!" Aki memberitahu operator. Operator tidak mendengarkan. Dia tetap menarik tuas kemudi. Brak! Suara berderak membuat kuping peka. Mata bor mental bersama bongkahan batu besar seperti peluru mengarah ke para pekerja. "Awas!" teriak Aki. Para pekerja berlarian menghindar. 1-2 menangkis bongkahan batu dengan tangan-tangan robot. Tapi Bow terlambat. Dia tidak sempat melindungi badannya. Mata bor baja bersiap menghantam kepalanya. Para pekerja berseru panik. Aku juga berseru jeri melihatnya. Tanganku refleks bergerak. Kakiku memasang kuda-kuda. Splash!
Aku membuat tameng transparan di depan bau. Mata berbaja itu menghantam tamengku. Tameng itu meletus dan aku terbanting ke dasar lubang yang becek. Tapi itu lebih dari cukup untuk membelokkan mata bor hingga berdebam jatuh ke samping. "Kamu tidak apa-apa, Selena?" Aki berlari mendekat setelah hujan batu reda. Juga para pekerja lain. "Oh, pucat pasi." Dia masih dalam posisi berdiri menatap sekitar. "Aku tidak apa-apa." Kakiku memang gemetar saat mencoba berdiri, tapi itu karena kaget. Pakaianku kotor oleh lumpur, juga wajah dan rambut keritingku. Sekitar setengah jam Aki dan para pekerja membereskan kecelakaan kerja tersebut. Mesin bor ditarik mundur, bebatuan disingkirkan. Raf tidak akan suka ini. Aki menghembuskan nafas pelan. "Kita harus mengganti mata bor besok pagi-pagi, dan kita semakin terlambat dari jadwal." Kapsul terbang yang menjemput para pekerja telah datang. "Tapi kita urus saja besok. Setidaknya kita semua selamat. Ayo semua bersiap pulang." Kami bersebelas naik ke kapsul, duduk berhadap-hadapan. Saat kapsul terbang keluar dari mulut lorong, langit-langit kota Tisri sudah gelap, digantikan lampu-lampu yang menyala terang dari bangunan. "Terima kasih, Selena," ucap Bob pelan. Kali pertama dia bicara setelah kejadian tadi. Aku mengangguk. Itu bukan hal besar. Aku refleks melindunginya. "Itu tadi tameng transparan yang jelek sekali, keriting." Pekerja lain menimpali sambil tertawa, tapi setidaknya berhasil menyelamatkan Bow. Aku ikut tertawa. Itu memang tameng transparan yang buruk. Aku bukan ahlinya. Biasanya teman-teman di distrik Sabit 6 juga mentertawakanku. Raf tak pernah bilang bahwa keponakannya menguasai teknik kelan bulan. Tidak heran, kita juga baru tahu hari ini bahwa dia punya keponakan. Aku bahkan tidak heran jika ternyata Raf punya saudara kembar. Raf 1, Raf 2, Raf 3. Bayangkan kalau tiga-tiganya sedang mengomel. Baju bengkok pun mendadak jadi lurus karena takut. Sahut yang lain. Mereka semua tertawa. "Teknik bertarung apa saja yang bisa kamu lakukan, Selena?" Aki bertanya. Sepanjang perjalanan pulang, kami membahas soal itu. Ibu dulu pernah bilang hanya 1/10 alias 10% penduduk klan bulan yang menguasai teknik itu. Sisanya adalah penduduk normal. Itu seperti kode genetik yang diwariskan turun-temurun. Beberapa memilikinya, beberapa tidak. Dan dari sedikit orang tersebut, lebih sedikit lagi yang benar-benar menguasai semua teknik dengan baik. Aku bisa membuat tameng transparan, membuat pukulan berdentum, juga menghilang, tapi tidak sempurna. Teknikku jelek. Lihatlah, kapsul terbang ramai oleh tawa. Mereka baru saja mentertawakanku yang separuh menghilang, separuh tidak. Aku baru saja mendemonstrasikan teknik menghilangku setelah didesak oleh pekerja lain, karena mereka ingin melihatnya. Aku menyeringai lebar, separuh kaki dan tanganku muncul kembali. "Kamu harus melatihnya." Aki menatapku. Ku dengar butuh latihan bertahun-tahun agar bisa menguasainya dengan baik. Aku menggeleng, aku sudah melatihnya bertahun-tahun. Tapi hanya itulah kemampuanku. Pukulan berdentumku lebih payah lagi. Suaranya terdengar kencang, tapi jangankan tembok, kertas saja tidak robek terkena pukulanku. Seperti kentut gajah, itulah olok-olok temanku. Aku benci sekali diolok-olok begitu, tapi itulah kenyataannya. Setengah jam kemudian kapsul terbang bersiap mendarat di halaman bangunan 4 lantai milik Paman Raf. Puluhan pekerja lain sudah berlompatan turun di sana. Tiba lebih awal dibandingkan kapsul terbang kami. Mereka merapikan peralatan kerja sambil bercakap-cakap, kemudian beristirahat. Aku ikut melompat turun, melepas kaki dan tangan robotku.
Tidak terbayangkan, ini hari pertamaku tiba di kota Tisri. 2 hari lalu hanya kebun jagung kering di sekitarku. Hari ini aku menjadi pekerja konstruksi. Selena, aku menoleh. Paman Raf berteriak dari jendela lantai 2. Jika kamu sudah selesai merapikan barang-barang, bergegaslah naik, mandi dan berganti pakaian. Bibimu sudah marah sepanjang hari ini. Dia menunggu di lantai 4, di dapur. Aku tidak tahan lagi melihatnya mengomel. Kamu bilang ke dia bahwa kamu baik-baik saja, tak kurang satu apapun. Paham? Aku mengangguk. Bibimu itu, dia kira aku mengirim pekerja ke sarang raksasa. Lihat, semua pekerja pulang baik-baik saja. Dasar cerewet. Paman Raf masih terus mengomel, lupa bahwa dialah yang lebih cerewet.